Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah udah lama nih nggak duduk di sini, nggak bisa sharing lagi. Baru bisa sharing lagi nih sama teman-teman semua di sini. Suatu kenikmatan ya teman-teman. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini teman-teman, izinkan saya untuk berbicara tentang karena kemarin baru hangat-hangatnya tentang Pildun nih teman-teman. Ya, saya bakal sharing tentang sedikit tentang Piala Dunia ya yang kemarin. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau cerita nih tentang, saya mau cerita tentang hikmahnya ya, kemarin Piala Dunia di Qatar gitu ya. Sebelum ke situ, saya mau cerita kalau misalkan dulu itu saya hobi banget gitu ya sama apa? Sama sepak bola gitu. Sama sepak bola tuh saya seneng dulu sampai kalau misalkan waktu kecil dulu kan, kalau di kampung-kampung gitu ya, dari asar sampai peluit akhirnya adalah azan maghrib ya teman-teman. Kalau belum azan maghrib, belum pulang. Biasanya kalau udah azan maghrib, di depan rumah kita udah ada ibu kita bawa sapu lidi, bawa nyere gitu ya. Udah siap memecut kita. Ada yang gitu, Irfan? Oh enggak. Sampai Isya, Pan. Enggak ya. Nah, karena dulu kan saya seneng banget gitu ya sama bola teman-teman. Sampai SMA gitu ya. Saya di sekolah dulu SMA tuh kalau jam kosong gitu ya, gak ada guru, ke lapang, cuman buat main bola gitu ya. Kalau dulu mah di SMA tuh ada anak IPA, IPS gitu. Nah saya perwakilan dari IPA harus menang kalau misalkan melawan anak IPS, karena itu taruhannya adalah gengsi gitu ya teman-teman. Sampai mungkin berdarah-berdarah dikit gitu. Nah itu dulu waktu zaman SMA gitu teman-teman. Sampai pulang sekolah main dulu bola. Nah, sampai suatu saat di SMA itu kelas 11-an saya lagi semangat-semangatnya gitu ya mempelajari Islam gitu teman-teman. Lagi pengen dekat-dekat sama Islam gitu teman-teman. Kan kalau dulu misalkan jauh gitu ya. Saya kepikiran, kan dulu saya cita-citanya jadi sepak bola gitu ya. Waktu SD, kayaknya laki-laki biasanya dari dulu cita-citanya kalau misalkan kecil gitu pengen jadi sepak bola. Atau enggak, biasanya kalau udah SMP, SMA baru polisi gitu ya. Nah kalau misalkan kecil biasanya pada suka sepak bola gitu cita-citanya. Ya enggak Dik? Sidik langsung jadi ulama pengennya. Masya Allah. Masya Allah. Mantap Dik. Nah gitu ya teman-teman. Sampai kelas 11 gitu saya mikir, emangnya bisa gitu ya sepak bola terus kita sambil berdakwah gitu. Bisa nggak sih gitu. Ternyata sudah dicontohkan gitu ya, misalkan sama siapa yang terkenal? Mesut Ozil misalkan tentang membela Uighur ya. Terus siapa? Muhammad Salah gitu ya, ketika tiap ngegolin atau ngecetak assist dia sujud syukur gitu. Nah, itu teh saya lakukan di waktu zaman SMA, teman-teman. Jadi ketika waktu ada kelas meeting ya dulu mah ya, waktu kelas 11 itu kan biasanya bagi rapot terus kelas meeting ya. Ada antar kelas gitu ya, main futsal. Nah, saya saking semangatnya waktu itu tentang lagi belajarnya gitu ya. Tentang aurat lah yang gitu ya. Saya ngumpulin nih teman-teman saya. Saya ngumpulin teman-teman saya bikin lingkaran gitu ya. Sampai kalau sebelum tanding yel-yelnya harus Allahu Akbar, harus gitu dulu. Kalau nggak gitu kurang gitu. Jadi harus Allahu Akbar, harus gitu dulu teman-teman.
Ya, waktu itu saya kumpulin terus saya bilang waktu itu lagi karena saya tuh baru dapat ceramah tentang apa tuh namanya yang aurat tuh kalau laki-laki di atas lututnya harus tertutup gitu ya. Waktu itu saya namanya memberitahu ke teman-teman gitu, barudak supaya kita berkah futsalnya. Jadi kita harus nutup aurat. Jadi harus pakai celana panjang semua. Wah, nggak bisa saya nggak nyaman. Ternyata langsung ditolak gitu teman-teman. Nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha. Sampai ketika ngegolin, sujud syukur semuanya harus sujud. Karena supaya bisa gitu ya memaknai itu tadi yang main bola tapi sambil berdakwah gitu teman-teman. Nah sekarang masuk ke materinya ya. Ini kemarin saya ngelihat tentang Piala Dunia ya kemarin yang kita juga nobar waktu finalnya teman-teman. Saya ngelihat banyak banget gitu ya hikmah yang ada di Piala Dunia yang sekarang ini teman-teman. Karena saya ngikutin Piala Dunia itu dari 2010 berarti. 2010 itu berarti zaman di Afrika Selatan ya. Waktu itu masih umur 9 tahun. Masih umur 9 tahun gitu. Nah, jadi ada beberapa hikmah kemarin di Piala Dunia Qatar, teman-teman. Yang pertama adalah suksesnya Qatar memperkenalkan wajah Islam. Jadi Qatar ini benar-benar sukses dalam memperkenalkan Islam kepada dunia gitu ya, teman-teman. Karena ajang Piala Dunia ini ya dunia gitu yang nontonnya juga. Nah, apa aja cara dari Qatar untuk memperkenalkan Islam, yaitu yang pertama yang pembukaannya itu dibuka dengan surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Dan ayat ini tuh cocok banget gitu ya tentang ajang ini karena terkait dengan bangsa dan bermacam-macam ini ya, keberagaman gitu ya. Dan yang ada scene yang paling menarik dari pembacaan ayat Al-Quran ini adalah yang pembacanya siapa? Ghanim Al-Muftah ya. Ghanim Al-Muftah dan disatukan dengan siapa itu tuh? Siapa sih? Freeman gitu siapa? Ya pokoknya artis, aktor pop ini ya, aktor dunia gitu ya, aktor Hollywood lah. Ini tuh benar-benar kerasa banget ketika seorang Ghanim gitu ya, yang notabene seorang difabel gitu teman-teman, terus dia disandingkan dengan aktor dunia yang punya secara fisik gitu sempurna gitu ya teman-teman. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kalau misalkan Allah itu tidak melihat seseorang dari bentuk fisiknya, Allah itu tidak melihat seseorang dari ras apapun, tapi yang Allah lihat adalah dari tingkat keimanan seseorang itu dan tingkat ketakwaan dari orang itu, teman-teman. Nah, terus juga ada misalkan kayak kode QR di hotel-hotel nih, di Qatar kan ada hotel-hotel, kan nggak mungkin ya supporter itu nonton Piala Dunia terus diam di stadion terus sampai sebulan gitu, teman-teman. Kan enggak ya. Jadi mereka itu pulang ke hotel gitu misalkan. Jadi sebulan di Qatarnya terus sambil jalan-jalan gitu. Nah, biasanya kan ada hotel, si hotel ini tuh dipasang kode QR gitu. Tapi pas di-scan bukan Shopee gitu, teman-teman. Pas di-scan bukan produk-produk lokal dari Qatar, tapi pas di-scan yang keluar adalah tentang perkenalan Islam kepada seluruh dunia. Masya Allah kan. Terus juga di dinding-dinding jalan gitu ya, di Qatar gitu, di Doha, ada mural-mural yang itu tuh isinya tentang hadis-hadis Nabi gitu, teman-teman. Di mana itu tentang tentang persatuan ya, tentang tentang berbagi gitu, tentang nilai kepedulian, tentang kasih sayang, itu ada di situ hadis-hadisnya, teman-teman. Nah, terus yang kedua, teman-teman, hikmah dari Piala Dunia Qatar ini adalah istiqomahnya Qatar dalam menegakkan syariat Islam. Ya,
Kalau misalkan nih para penonton Piala Dunia kalau ngeh gitu ya, biasanya di penonton itu si penontonnya tuh biasanya nonton tapi sambil minum bir gitu teman-teman. Jadi sambil minum alkohol biasanya. Ya itu. Jadi biasanya sambil nonton, sambil minum bir. Bahkan kalau misalkan di kamera gitu ya, suka kelihatan sambil apa? Sambil minum gitu. Tapi bagusnya di Qatar ini teman-teman, ternyata kan dilarang ya. Dan benar-benar nggak ada yang kesorot kamera lagi minum bir. Terus apalagi yang nggak boleh? Bikini. Kalau misalkan dulu di apa? Berarti disensor ya? Karena kalau takutnya mungkin salah satu hikmahnya nggak boleh gitu. Karena nanti komentatornya nggak fokus kalau misalkan penontonnya pakai bikini. Bukan yang komentatorin jalannya sepak bola gitu ya, malah astagfirullah gitu, malah istighfar terus gitu ya. Jadi majelis istighfar nanti. Nah teman-teman, jadi nggak ada gitu ya satupun cewek-cewek yang pakai bikini gitu. Walaupun ada mungkin yang kelihatan agak sedikit terbuka gitu, tapi nggak bikini banget gitu teman-teman. Ya nggak bikini banget. Itu tuh nggak ada gitu. Terus kan seks bebas juga nggak boleh gitu ya teman-teman, maaf ya. Seks bebas juga kan nggak boleh banget gitu ya, dilarang keras. Sampai kemarin yang sempat viralnya apa? Bukan Neymar. Tentang kampanye LGBT yang digaung-gaungkan oleh Jerman, Inggris, Denmark ya. Dan itu semua negara-negara, bagusnya nih fakta untuk teman-teman, negara-negara yang mengkampanyekan LGBT itu akhirnya gugur terlebih dahulu gitu teman-teman. Insya Allah. Nah, apalagi ya? Yang ketiga teman-teman adalah upaya jitu dalam mengubah perspektif masyarakat terkait masyarakat barat khususnya ya, terkait anti-Islam gitu teman-teman. Jadi kan tadi ya, Piala Dunia ini bukan cuman untuk ajang nonton bola aja gitu. Tapi gimana si negara yang menyelenggarakannya memperkenalkan budaya-budaya dari negaranya gitu. Kalau misalkan di Indonesia mah mungkin jaipongan gitu ya. Atau tari apa? Tari saman, tari kecak misalkan. Tari apa tuh yang Aceh tuh? Tari saman. Ya itu misalkan. Biasanya itu yang diperkenalkan tuh banyak gitu budayanya. Apalagi Indonesia gitu kan budayanya banyak. Pasti banyak diperkenalkan gitu. Nah, Qatar ini justru nggak terfokus dalam menyebarkan budaya-budaya mereka, tapi Qatar ini benar-benar pure memperkenalkan atau memperlihatkan wajah Islam teman-teman. Di mana dari situ muncullah pandangan-pandangan orang Barat yang tadinya anti-Islam, terus ngelihat oh ternyata Islam ini yang diutamakan itu perdamaian gitu teman-teman, toleransi banget gitu ya, persatuan, terus kasih sayang gitu ya. Nah akhirnya efek dari hal ini tuh ngebuat mereka orang-orang Barat ini ada yang merubah perspektifnya terhadap Islam gitu. Jadi bukan banyak dari mereka yang masuk Islam teman-teman ya. Jadi kan waktu itu ada penelitian tentang yang masuk Islam banyak ya. Ternyata setelah itu lagi nggak sebanyak itu gitu. Tapi yang terpenting adalah pandangan mereka tentang Islam itu seperti apa gitu. Yang tadinya mungkin mereka menganggap Islam itu teroris, radikalis, infiltrasi gitu ya. Nah mereka ubah itu ketika melihat ajang ini Piala Dunia di Qatar gitu teman-teman. Masya Allah, sampai Sultan bin Ibrahim Al-Asmi gitu, profesor hukum dari Syariah Universitas Qatar, UNCA, Universitas Qatar, menyatakan gitu ya, Piala Dunia ini harus digunakan untuk menemukan mu'alaf baru serta melawan Islamofobia gitu teman-teman. Sampai dia berkata, jika saya menemukan kesempatan, saya akan menawari mereka Islam dengan mudah dan anggun. Dan jika saya tidak menemukan kesempatan,
saya akan memberitahu mereka bahwa Anda adalah tamu kami dan saudara kami dalam kemanusiaan. Nah, yang keempat, teman-teman, ini yang paling penting, yang kemarin kita bisa ngerasain banget gitu ya, walaupun nonton di sini adalah apa? Bukan Messi angkat trofi, bukan juga ya. Tapi gimana Qatar ini benar-benar memanfaatkan momentum untuk syiar ini jor-joran gitu, apa namanya? Loyal banget gitu, benar-benar habis-habisan lah. Sampai kalau teman-teman tahu, ada yang tahu total pengeluaran dana yang dilakukan oleh Qatar ini berapa? Berapa? Nah, benar, berapa? Banyak. Ya. Nah, jadi teman-teman info jadi Qatar ini ngeluarin dana sebesar 3.400 triliun. Insya Allah. Banyak dikit? Bener kan? Banyak? Banyak ya? 3.400 triliun pernah megang? Enggak ya? Tapi semoga kita bisa mencapai itu ya. Dan memanfaatkan uang sebanyak itu untuk bikin Piala Dunia. Untuk syiar Islam ya. Qatar ngeluarin 3.400 triliun benar-benar untuk memperkenalkan Islam gitu ya, untuk syiar gitu. Gak cuman menjadi ajang sepak bola biasa aja, teman-teman. Dan 3.400 triliun ini berarti mengalahkan, kalau misalkan 21 Piala Dunia yang sebelumnya digabungin, nah itu baru bisa ngalahin Qatar ini, teman-teman. Insya Allah ya. Itu artinya dan hal ini menunjukkan kalau misalkan terbantahnya apa statement Islam itu apa bukan indah, Islam itu apa negara inferior. Islam itu negara yang bermutu rendah gitu, yang miskin gitu, teman-teman. Nah, dengan Qatar ini benar-benar jadi apa ya? Jadi nggak gitulah pokoknya. Jadi benar-benar Islam itu ternyata negara yang kaya gitu, teman-teman, dan bisa menempatkan kemana uang itu harus disalurkan, benar-benar digunakan semaksimal mungkin, dan itu harusnya sifat seorang Muslim. Ketika kita punya harta, maka kita ya harus benar, kita harus bisa memanfaatkannya untuk di jalan Allah gitu, teman-teman. Nah, mungkin segitu aja kultum saya kali ini. Oh iya, jadi hikmahnya dari keempat poin tadi, teman-teman, coba kita hadirkan dalam diri kita gitu ya, teman-teman. Yang pertama apa tadi? Apa? Suksesnya Qatar memperkenalkan wajah Islam gitu ya. Jadi kita juga sebagai santri gitu, teman-teman, apalagi nanti misalkan kita udah terjun ke masyarakat, yang harus kita tampilkan adalah wajah-wajah Islam gitu, teman-teman, yang benar mencerminkan perilaku seorang Muslim. Nah, yang kedua juga istiqomah Qatar menegakkan syariat Islam, dan ini juga harus kita lakukan dalam kita menegakkan syariat yang Allah kasih ke kita. Kita harus benar-benar memperjuangkan itu, dan kita harus istiqomah. Yang ketiga, upaya jitu ubah perspektif masyarakat Barat anti-Islam. Misalkan nanti kita di luar dakwah, kan mungkin ada aja gitu ya yang nolak dakwah kita, atau mungkin ada aja yang gak suka sama kita, dan kita harus bisa menjawab dan mengubah perspektif itu gitu ya. Harus bisa benar-benar membangun citra yang baik. Nah, itu, teman-teman. Nah, yang keempat, untuk menjalankan ketiga poin tadi, penting bagi kita adalah berjuang dalam mengorbankan harta kita dalam, kan pasti tadi yang untuk menjalankan tiga tadi butuh ilmu ya. Nah, untuk menjalankan ilmu, kata Ustadz Gozan kemarin apa? Ada salah satu supaya bisa tercapai adalah mengorbankan harta. Nah, itu, teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Salam istiqomah.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.